Kalau di sini lain Mas. Di sini apa kebutuhan tuh tercukupi Mas. Finansial dapat, masalah akhirat juga dapat. Yang aneh lagi menurut saya tuh dulu itu yang sering ditanyakan itu sholat, bukan kerjaannya. Obaso, obah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Eko dalam acara yang sangat inspiratif dan bermanfaat untuk membuat hidup lebih indah dan tentunya berkah, yang selalu menampilkan sosok inspiratif yang telah berhasil hijrah. Dan tentunya dengan narasumber utama kita, beliau adalah seorang pengusaha sukses dengan ratusan karyawannya yang dibina langsung oleh beliau, Abah Ranto. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Abah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Abah, hari ini telah hadir salah satu karyawan Abah yang tentunya tidak asing lagi ya Abah. Sahabat bukan karyawan. Oh, iya. Beliaunya dulu itu adalah seorang preman Abah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah beriman. Ya. Alhamdulillah. Langsung saja kita panggil Sobat Probiotik, sahabat kita Mas Saryono. Assalamualaikum Mas Saryono. Kabar sehat Mas Sar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Sar, Ya. dengar-dengar dulu itu jenengan preman ya Mas? Preman itu apa Mas? Premangan atau apa Mas? Preman mungkin ya, kalau dibilang preman dalam arti sesungguhnya ya siapa juga yang mau takut kalau premannya seperti saya Mas. Gitu ya. Mungkin yang dimaksud tuh preman tuh orang yang gimana ya, orang yang nggak suka aturan gitu, orang bebas gitu ya Mas. Yang penting happy, sak geleme dhewe gitu Mas. Berarti dulu bukan yang suka ngisur gitu ya Mas? Bukan. Hanya sebatas nggak mau diatur, Iya. pengen bebas. Pengen sak karepe dhewe. Oke. Mas Saryono, dulu itu sebelum ketemu Abah itu kerjanya apa aja Mas Sar? Dulu serabutan Mas. Ya pernah di proyek sering, di percetakan pernah, bahkan pernah jadi TKI juga Mas. TKI di mana Mas? TKI di Malaysia Mas. Gitu. Jadi dulu selama kerja itu Mas, itu apa? Ada kesempatan ngaji atau sholat jamaah itu enggak Mas dulu itu Mas? Kesempatan, jangan kesempatan ya Mas. Kepikiran aja enggak ya Mas. Cuma hidup ngalir gitu loh Mas. Pokoknya buat gawe, mangan, turu. Gitu aja dulu itu Mas. Kayak lampu ya Mas? Ya, madang, ngising, turu ya Mas? Kurang lebih Iya. seperti itu. Kemudian ceritanya gimana kok bisa sampai sekarang bisa berubah itu Mas? Dulu kan preman ya Mas, kok bisa sekarang kan alhamdulillah bisa sudah beriman. Itu ceritanya gimana? Ya kalau dibilang beriman sebenarnya juga belum mungkin ya Mas, masih belajar ya Mas ya. Jadi ya awalnya itu juga semenjak alhamdulillah kerja di proyek juga, kebetulan bangun kantor milik Abah Yang di UNS. yang di UNS. Awal-awal gitu kenal sama Abah itu Tahun 2008 tuh Mas ya kayaknya. ya kurang lebih 2008. Tapi di situ aneh Mas. Anehnya gimana Mas? Abah ini sukanya datang kalau pas jam istirahat. Beliau sering belikan makanan atau kalau tidak juga ngasih uang buat beli makanan. Ya. Dan yang aneh lagi menurut saya itu dulu itu yang sering ditanyakan itu sholat, bukan kerjaannya. Udah sholat belum? Gitu. Gitu. Itu benar apa? Apa kok biasanya namanya proyek ya Bos? Bahkan sebagai pimpinannya proyek, lihat proyek kan biasanya yang ditanya kerjaannya serampung urung. Itulah kok jenengan malah tanya masalah sholat itu gimana Pak? Kok lain dari yang lain ini Pak? Nah ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, namanya pekerjaan itu kan ya sudah dikerjakan dan kita bisa melihat ya,
kalau sholat itu kan perlu diingatkan, gitu. Nah, saya pribadi itu selalu apa ya? Ya yang paling utama amalan dikerjakan orang itu kan sholat. Ya, dan pekerjaan memang saya buat orang itu nyaman. Kalau saya selalu nanya pekerjaan, orang itu nanti nggak nyaman, merasa dikoreksi, merasa apa, ya. Tapi kalau orang itu dihormati, ya dihargai, itu ya, itu pekerjaan itu insya Allah akan jadi baik sendiri, akan apa, ya bertanggung jawab lah pada intinya orang itu. Nah saya menghindari itu, karena saya tidak ingin apa ya, mengoreksi banyak-banyak tentang pekerjaan. Nah justru malah masalah sholat itu yang saya tanyakan, yang memang saya lihat kebanyakan memang waktu itu belum sholat Mas ya, teman-teman ya, ya termasuk dulu ada mandornya juga belum sholat ya, itu maka saya nanyakan itu aja, ya, udah sholat ayo sholat itu. Katanya kan kalau dengan sholat baik, amalan yang lainnya juga baik. Masya Allah. Ya. Ya. Yang pertama kali dihisab itu kan sholat. Kalau sholatnya baik, sisa amal yang lainnya insya Allah baik, termasuk pekerjaannya akan baik. Nah itu Mas. Masya Allah, luar biasa Abah. Ya. Mas Ar, Ya. dulu kan baru kali ini dulu merasakan kerja kok ditekok isolate gitu ya. Nah itu yang dirasakan Mas Ar tuh setelah Abah tanya masalah sholat itu merasa gimana Mas? Terganggu apa? Wah ngurusi sholat tuh ngopo atau apa gitu apa gimana dulu? Ya awal-awalnya juga merasa aneh juga kan, kok bosnya kok nih kok gini udah gaweane kok sholate, tapi lama-kelamaan itu kok dirasa-rasakan tuh masuk ke hati itu, sedikit demi sedikit itu, oh iya ternyata orang hidup itu bukan hanya untuk bekerja, untuk makan, untuk tidur, ternyata ada kewajiban yang lain menurut saya. Alhamdulillah. Jadi dengan ucapan diajak sholat itu malah mulai terbuka pintu hidayah itu ya Mas Ar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mas Aryono, dulu saat ketemu Abah itu kan sudah sekian lama ya Mas Aryono. Setelah ketemu Abah, kemudian mengenal sholat, nah itu langsung hati itu menggebu-gebu ingin belajar atau dulu langsung tanya Abah atau gimana? Masalah ibadahnya itu, Mas Aryono. Itu juga lama sih Mas sebenarnya. Dulu kan kerjaan di proyek dulu kan, ketemu apa juga nggak tiap hari gitu loh Mas. Jadi yang ingatkan itu nggak tiap hari, jadi kan kadang nyantol, kadang enggak kan gitu kan. Tapi semenjak itu proyek udah selesai, terus kami ditarik jadi karyawan, ditawari gitu, atau kami juga minta. Terus dari situ kan pertemuannya semakin sering, jadi nasihat-nasihat juga semakin sering juga. Iya. Berarti dulu awalnya ya sholatnya ya Nyenan Kemis, saelinge Mas. Saelinge sholat, kemudian eling apa lagi. Ya. Terima Mas Abah. Dulu itu saat proses pengenalan ke Mas Ar, itu memang prosesnya pelan-pelan ya Pak untuk masalah sholat, masalah ibadah yang lain itu. Kan ibadah itu dasarnya harus cinta, tidak boleh paksaan. Kalau dasarnya cinta nanti akan awet orang melakukannya. Kalau paksaan, kamu kerja sini harus sholat, kita nggak begitu. Ya kita nggak pernah memaksa. Bahkan sampai hari ini pun ada sebagian pegawai yang belum sholat dan nggak apa-apa, kan berproses orang itu. Saya melihatnya selalu begitu. Nah, seperti Umar bin Khattab dulu kan juga begitu Mas. Dulu jadi orang yang paling musuhi Islam, kemudian setelah Islam ya orang yang paling membela Islam. Jadi kita tidak pernah memaksakan, tapi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, kemudian supaya teman-teman terutama Mas Aryono ini bisa berpikir, oh ternyata itu manfaat itu. Jadi bukan menggurui, tapi ya mengajak dengan penuh kesadaran gitu. Luar biasa sebenarnya. Sambil bekerja tentunya, dan bekerja kan ya, lingkungan itu yang paling penting. Ya, kalau bekerja kan kondusif, waktu sholat ya kita suruh sholat, kita kasih jam, bahkan kita suruh ke masjid. Terus kemudian ada pembinaan itu, ya insya Allah menjadi apa? Menjadi sarana itu. Iya. Abah, dengar-dengar di perusahaan Abah kan ada program untuk umroh itu juga Abah. Ya. Dan salah satunya Mas Aryono juga sudah berangkat ke Tanah Suci ya, alhamdulillah untuk, Mas ya. untuk umroh itu. Tahun 2000 berapa kemarin Mas?
atau 17 ya. Ya. Itu Abah kok milihnya kok Masar, padahal beliaunya, ya mohon maaf, beliaunya kan sebagai tukang di perusahaan Abah, sebagai maintenance. Abah kok memilih Masar nih, itu pertimbangannya apa Abah? Ya, jadi umumnya mohon maaf ya, itu kalau memberi itu kan punya pamrih, ya punya pamrih, punya maksud. Nah kita kan sudah belajar ya, kalau memberi ya jangan pakai pamrih gitu. Kalau nanti yang diumrohkan itu ya orang-orang yang di atas itu dikira kita punya pamrih. Kalau Mas Haryono ini kan mohon maaf Mas Harya, gampang nyari penggantinya gitu. Tapi kita tidak begitu. Terus kamu umroh biar lebih dekat kepada Allah, ya, biar bisa merasakan hidayah. Hidayah itu kan kebutuhan manusia Mas. Kita kan jasmani rohani. Kalau jasmani itu dengan makan minum itu selesai. Kalau rohani meskipun perut kenyang, uang banyak, belum tentu bahagia. Nah, Mas Haryono kita hantarkan untuk melihat Baitullah itu supaya apa? Kebutuhan rohaninya itu tercukupi dan bisa istiqomah nanti begitu. Masya Allah. Dan itu tanpa pamrih, kita nggak ada pamrih apapun. Bahkan mohon maaf juga, sering saya sampaikan, habis umroh pun nanti kamu keluar juga nggak apa-apa, bukan maksud mengikat, nah begitu. Jadi kita ya sudah, kita mengamalkan agama, jadi tanpa pamrih gitu. Masya Allah. Ya itu aja. Apalagi Mas Haryono ini sudah lama ikut saya, ya itu aja, kita ingin memberi penghargaan pada beliau. Ya. Luar biasa Abah. Mas Haryono, Mas Haryono kan sudah berangkat umroh, diumrohkan melalui perantara Abah dari perusahaannya. Perasaan Masar saat dulu dikabari kalau Masar kamu berangkat umroh, itu gimana Masar? Ya kaget ya Mas. Sebenarnya juga nggak kepikiran juga bisa diberi kesempatan ke Tanah Suci, itu nggak kepikiran, nggak berani lah. Istilahnya lebih angen-angen isoh ronon itu mboten nggak kepikiran lah. Tapi alhamdulillah ya, lantaran Abah saya bisa berziarah, beribadah di Tanah Suci, sholat di depan Ka'bah. Alhamdulillah pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan. Dulu saat Masar datang ke Mekah, menginjakkan kaki di Mekah, kemudian melihat Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, kemudian melihat orang tawaf, itu perasaan Masar gimana? Perasaannya gimana ya Mas? Kayak belum percaya gitu loh Mas. Saya yang orang yang seperti ini kok bisa sampai ke sana. Alhamdulillah, mungkin kayak wassaullah ya Mas ya. Ya. Saat dulu berdoa di makam Rasulullah, itu ingat apa aja Mas dulu Mas? Ingat dosa Mas. Semuanya dileburkan di situ. Pokoknya di sana minta ampunan gitu. Yang ingat dosa yang sangat banyak lah yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah. Ingat saya nggak Mas? Ingat azam juga Pak. Ingat azam. Mendoakan apa? Mendoakan perusahaan juga ya? Mas Iya. Iya. Mas Haryono, untuk terakhir Mas Haryono, perubahan apa Mas Haryono yang dirasakan saat dulu, saat jadi preman, saat bekerja serabutan, kemudian sekarang sudah bekerja dengan Abah, itu yang dirasakan di dalam hati itu apa Mas Har? Yang pertama tentrem ya Mas ya. Terus yang kedua itu merasa gimana ya, hidupnya lebih terarah, teratur itu loh Mas. Ada ini jam waktu apa gitu teratur, bukan seperti yang dulu kan karpe dewi gitu Mas. Kalau sekarang kan keluarga juga lebih baik Pak ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang juga sama di sini udah bisa alhamdulillah bangun gubuk Mas. Alhamdulillah. Jadi dari sisi finansial juga lebih baik. Kemudian dari sisi akhiratnya juga ada tanamannya ya Mas, ada ditanam oleh Abah. Kalau Abah sendiri masalah akhiratnya itu
kegiatan yang dilakukan perusahaan oleh Abah itu apa aja Mas untuk meningkatkan keimanan di perusahaan Mas Saryono ini? Mungkin ada pengajian rutin atau apa gitu Mas Sar? Ya lain ya Mas, kalau di sini sama di tempat kerja yang lain itu beda banget gitu Mas. Kalau yang di tempat kerja lain itu mungkin cuma hubungan antara pekerja dan apa ya istilahnya bos gitu kan. Yang diperlukan kan pekerja dibutuhkan tenaganya, bosnya dibutuhkan uangnya kan gitu yang di tempat kerja lain. Kalau di sini lain Mas. Di sini apa kebutuhan tuh tercukupi Mas. Finansial dapat, masalah akhirat juga dapat Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Abah, Ya. untuk membangun perusahaan tadi kan salah satunya teman-teman tuh merasakan imannya tuh meningkat. Abah itu Ya. yang dilakukan Abah itu apa aja Abah? Ada rutinan pengajian atau ada pembinaan yang lain itu gimana Abah? Ya kita ada acara kumpul itu sebulan 2 kali gitu. Terus kemudian ya saya sendiri yang menyampaikan, memberikan apa ya istilahnya berbagi lah. Kalau nasihat nanti dikira saya orang paling baik, berbagi tip-tip hidup sebelum menjalani hidup. Karena itu menjadi kebutuhan orang Mas, jadi kebutuhan orang. Tadi Mas Har mungkin dalam hidupnya waktu itu hidup bebas ya, yang penting seneng makan itu, bahkan mohon maaf kadang nggak peduli ini punya siapa juga nggak peduli. Nah itu kan menjadi hal yang berbahaya ya, maka hal-hal yang sifatnya keseharian itu kita sampaikan, termasuk masalah sikap mental juga. Kadang-kadang kita juga menyinggung itu ya, kadang kita menjadi orang yang temperamen, tidak sabar. Alhamdulillah juga menjadi orang yang sabar gitu. Mas Har, alhamdulillah kalau Jumatan anaknya sudah ikut Mas ya? Sudah ikut. Kalau dulu gimana Mas Har? Dulu ya kok jangankan anaknya Mas dulu, bapaknya nggak berangkat atau dulu Mas. Karena belum mengenal tadi ya. Maka saya sering bilang gini Mas, semua orang pasti pengen punya anak soleh Ya. walaupun dia nggak soleh, dia pasti pengen punya anak soleh lah. Itu nggak bisa diingkari ya. Maka saya tanya, kalau kamu pengen punya anak soleh ya kamu jadi orang soleh ya. Itu selalu saya sampaikan. Kamu pengen jadi punya anak nakal atau sholat kan gitu ya. Sak nakal-nakalnya orang tua pasti jawabnya ya saya pengen anak saya sholat. Nah kalau bapaknya nggak sholat apa bisa nyuruh kan gitu. Jadi kita apa ya, kita jadikan baik itu kebutuhan itu Mas, kebutuhan kita bersama ya. Bayangkan kalau kita nggak baik, terus istri kita didik dengan apa, anak kita didik dengan apa, kan nggak punya materi. Tapi kalau kita baik, kita nasihati anak istri kita, kan jadi sungkan. Coba kita nggak baik terus nasihati anak istri, kamu kalau main jangan malam-malam, bapak juga keluar malam Mbak. Gitu kan. Dibalik ya Pak. Malah nggak bisa, iya tak? Iya. Contoh itu aja. Kamu jangan main HP terus, malah kita main HP terus, itu kan nggak bisa. Jadi memang harus dilakukan. Di perusahaan juga gitu. Saya juga harus melakukan apa yang saya omongkan semampu saya. Sehingga interaksi antara pimpinan dan pegawai itu interaksi apa? Keteladanan. Ya, itu Luar biasa Pak. ya. Mas Saryono, mungkin kan masih ada teman-teman Mas Saryono yang dulunya belum berpindah ya Mas Saryono, masih seperti kehidupan yang lama. Mas Saryono kepada Sobat Probiotik TV, kepada teman-teman yang dulu mungkin ada pesan-pesan biar hidup itu lebih bermanfaat, karena hidup itu kan hanya sekali. Setelah itu kan kita akan hidup lagi tapi kan di lain alam Mas Saryono. Mungkin ada yang pesan yang disampaikan. Ya intinya adalah hidup di dunia cuma sekali, nanti masih ada kampung akhirat yang lebih abadi. Nggak ada gunanya melanjutkan apa sesuatu yang istilahnya maksiat, nggak ada gunanya. Lebih baik segera membuka hati, membuka diri untuk menerima, insya Allah
Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Amin. Ya. Amin. Mas Saryono, alhamdulillah kan Allah sudah membuka pintu hidayah. Yang dulu beriman, alhamdulillah sekarang kan sudah beriman. Salah satu wasilahnya kan karena Abah Ranto. Ya. Saat ini kan Abah sama Mas Saryono sudah bersampingan. Tinggal apa yang ingin disampaikan? Ucapan terima kasih dari lubuk hati, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Abah. Monggo Mas Saryono. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada kata yang lebih pantas mungkin selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Abah yang telah menjadi lantaran menuntun saya dari zaman yang bisa dikatakan jahiliyah menjadi zaman ke masa yang lebih terang. Ya, sama-sama. Diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan Abah, mendapat bimbingan dari Abah, dan mudah-mudahan kami tetap istiqomah di jalan yang baik. Amin. Ya. Abah, Alhamdulillah, sebelum kita tutup, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada sobat probiotik TV di rumah, Abah. Ya, terima kasih waktunya. Jadi saya cuma berpesan saja, seburuk-buruknya manusia itu pasti pengen punya generasi yang baik. Ya, tidak mungkin dia akan mencita-citakan generasinya itu buruk. Ya, mohon maaf, maling, pelacur, kemudian orang-orang yang tidak tahu ibadah itu pasti ingin merindukan anak keturunannya baik, ya, jadi orang ahli ibadah. Nah, kuncinya kita sebagai orang tua yang kebetulan sudah jadi orang tua, jadilah orang yang baik dulu, ya, sholat dulu, ngaji dulu, jujur dulu, dan sebagainya. Itu adalah aset kita. Anak, istri itu aset kita. Ya, tentunya sahabat semua kan pengen nanti setelah kita meninggal ada yang mendoakan. Ya, kalau anak keturunan kita itu tidak ngerti, apa bisa mendoakan? Padahal hanya doa yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah kalau kita sudah meninggal. Nah, saya kira itu ya pesan saya, jadilah orang baik, mumpung waktu masih ada, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Mas Saryono, ya, saya berpesan terima kasih kepada Allah, saya hanya lantaran saja, dan mudah-mudahan bisa istiqomah ya, dalam membangun rumah tangga, membangun bahtera kehidupan ini yang tidak lama. Ya, umurnya udah berapa Mas sekarang, Mas? 39, Pak. Hampir 39. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah Mas ya, ibadahnya, sholatnya, dan puasanya dan sebagainya, sehingga anak turun Mas Saryono nanti insya Allah akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya juga dimudahkan. Terima kasih Abah, terima kasih Mas Saryono, sampai jumpa di lain kesempatan. Sobat Probiotik TV, sungguh sebuah karunia yang sangat besar jika seseorang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, dan sungguh sebuah nikmat yang tidak terkira jika seseorang dikehendaki oleh Allah menjadi wasilah seseorang mendapatkan hidayah. Kuncinya adalah ubah. Teruslah bergerak ke arah yang positif, pasti Allah akan mengubahmu menjadi seorang yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Obah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.